Bunga mawar tumbuh merekah, semerbak wangi menyebar rata. Bulan suci penuh barokah, mari maksimalkan ibadah kita. Sudah menghadiri sebuah acara yang insya Allah spektakuler karena ini melibatkan 38 alumni SCI Sumatera Selatan. Boleh tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم في هذا الشهر الكريم المبارك نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat ini, kami mohon ridho dan surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuki pemimpin kami senantiasa terjaga di jalan-Mu ya Allah. Terkhusus Gubernur Sumatera Selatan, berikanlah kesehatan, kekuatan untuk selalu menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan yang penuh berkah ini, jangan Engkau keluarkan kami dari bulan ini kecuali dengan dosa yang sudah terampuni ya Allah. Terima kasih Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu atas kehadiran dan supportnya. Alhamdulillah Pak Gub, suatu kehormatan bagi kami semua di sini, Bapak bisa hadir di sini. Dan mungkin ibu-ibu angkatan ke-37 mana ya di sini ya. Jadi pada saat angkatan ke-37 kemarin Pak Hermanderu itu datang memberi surprise untuk ibu-ibu. Jadi itu angkatan terakhir, jadi insya Allah nanti habis lebaran kita buka angkatan yang baru Pak. Yang angkatan ke-38 insya Allah habis lebaran kita buka lagi. Baju basah kita cuci. Sudah bersih kita jemur. Untuk semua alumni SCI saya doakan banyak rezeki dan panjang umur. Amin. Beli bubur di Pasar Cinde, beli model di Pelaju. Kami bersyukur Pak Hermanderu 2 periode. Semoga Sumsel semakin maju. Menyala bangku. Di kesempatan ini saya sengaja hadir di sini sebagai ungkapan kebersamaan, meskipun kita tidak setiap saat bisa selalu bersama-sama karena kesibukan masing-masing, tapi yang jelas kita sudah merasa satu, apalagi alumni 37 yang kemarin saat sedang sekolah saya didaulat Ustadz Toha untuk hadir ke markas DPW PKS dan kita bertemu, dan alhamdulillah sekarang bertemu dari alumni pertama sampai dengan alumni ke-37. Kita berharap SCI ini menjadi daya pikat tersendiri bagi partai pengusung HDCU, khususnya PKS ini. Sebab di berbagai tempat saya lihat semangatnya ini kadang-kadang ngalahkan milenial SCI ini, karena mungkin karena siswa sekolah jadi mengalahkan mahasiswa dia saking semangatnya. Nah mudah-mudahan juga bersemangat untuk menjadi daya tarik bagi pemilih baru, juga bagi teman-teman yang punya keinginan untuk bergabung ke partai PKS dan SCI menjadi jembatannya.
Terima kasih atas kebersamaan ini. Mohon doanya agar lancar dalam memimpin ini. Amin. Dan ini menjadi tanggung jawab moral bagi SCI yang membawa Herman Deru dan Ci Ujang sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, saya mungkin tidak sambutan tapi ingin memberikan hal baru di SCI ini. Kalau tadi yang pertama kita dihadiri Pak Gubernur, insya Allah ini kita akan menampilkan hal baru yaitu sebuah teater ya. Sebelum nanti kita mendengar sambutan Ustadz Iqbal dan tausiah dari Ustadz Kiai Haji Tholad Wafah Ahmad LC. Baik murid-muridku. Siap Pak Guru. Siap Pak Guru. Kalian tahu kenapa Bapak memanggil kalian? Siap, belum tahu Pak Guru. Belum tahu Pak Guru. Alpian tahu? Indra? Tahu. Ini tahu? Belum. Maksudnya apa Pak Guru? Manggil kami Pak Guru. Ini tahu dari mana ini? Jadi belum tahu ya? Belum. Siap, belum tahu Pak Guru. Ya memang belum saya kasih tahu. Sekarang Bapak memanggil kalian. Bapak akan melihat kedisiplinan kalian. Siap. Lencang kanan, gerak. Nah, ini harus semangat Indra. Gerak. 3 langkah ke kiri, gerak. Waduh. Oi, Lur. Salah Lur, kau tuh Lur. Nah, sini Lur. Kiri tadi, tidak kedengeran. Maaf Ini- Pak Guru. Sekolahnya tidak sampai gerbang kan? Iya. Baik. Tetapi jangan jangan dibully. Karena teman kita yang ada kekurangan itu malah harus disupport dan diperbaiki. Paham? Paham. Nah, yang terakhir, ini inti dari yang Pak akan teskan kepada kalian. Kedisiplinan, kejujuran. Karena dengan 2 itu kita akan maju. Paham? Paham. Paham Pak Guru. Sudah tahu apanya? Tesannya? Belum tahu Pak Guru. Belum Pak kasih tahu memang. Baik, ini yang Pak Guru pegang apa ini? Burung merpati Pak Guru. Tapi sepertinya tupai ini. Iya, Cak Yo kain lap di rumah Pak Guru itu. Pak Guru akan mengasih kalian satu persatu burung. Ya. Perintahnya apa? Perhatikan. Masing-masing kalian Pak Guru percayakan untuk menyembelih burung ini, tapi ada syaratnya. Apa itu Pak Guru? Ya memang belum Pak kasih tahu. Iya. Ambil dulu ini. Indra. Iya Pak Guru. Siap Pak Guru. Imut nian burung aku Pak Guru. Macam anak ayam. Oke. Nanti cemano ini Pak Guru kira-kira. Sudah ya, ini perhatikan serius. Bapak pesan kalian sembelih burung ini, tapi secara sunnah ya. Jangan ada yang mengetahui. Siap. Sudah mulai belum Pak Guru? Pak mulai, terhitung sekarang 1 jam. Silakan. Ayo, Pak Yu. Cepat kali kau. Sudah siap Pak Guru. Ini burung ini sudah aku sembelih Pak Guru. Bahkan sudah aku goreng Pak Guru. Terkhusus untuk Pak Guru. Mana baunya tidak ada digoreng, dipindang gitu. Goreng ini Pak Guru. Yakin tidak ada yang mengetahui? Tidak ada Pak Guru. Alhamdulillah tidak ada Pak Guru. Oke, Pak percaya ya. Tapi dipending dulu. Silakan posisi di tempat. Oke, siap Pak Guru. Alhamdulillah, murid yang kedua datang. Bagaimana? Kayaknya tergopo-gopo nih. Iya Pak Guru. Santai. Jauh nih anakku Pak Guru. Sampai kemana? Aku datang ke hutan belantara sano, masuk goa, burung ini laku sembelih. Tidak katik manusia yang jingok, tidak katik binatang yang jingok. Cuman ada batu yang nutupi aku Pak Guru. Tadi Bapak lihat di Talang Jambi banyak orang. Bukan. Belantara, tahun hutan belantara Pak Guru, bukan Talang Jambi. Tarzan tidak ada? Hah? Tarzan tidak melihat? Tidak katik, Tarzan tidak katik. Jadi di dalam goa gelap, aku sudah tuntaskan perintah Pak Guru. Burung merpati ini sudah aku sembelih secara syariah. Tidak ada satupun orang yang melihat Pak Guru. Bagus. Bagaimana muridku?
Maafkan saya Pak Guru. Nanti dulu, tak atau napas. Kenapa? Itu kayak masih hidup burung tuh. Memang belum saya sembelih Pak Guru. Karena saya sudah banyak mencari tempat, saya tidak menemukannya. Talang Jambe banyak orang, coba ke Talang Peti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat apa yang saya perbuat di dalam aktivitas saya Pak Guru. Masya Allah. Salim. Kalian baris. Namanya salah kami ini Pak Guru. Salah bisa diperbaiki. Yang penting kalian mengetahui dan menyadari. Ya. Ayo Pak Guru. Jadi ingat, kalau kita tidak tahu belajar dan yang tahu mengasih tahu. Ya, paham? Paham. Kasih hormat sama rekan-rekan semua. Oke, alhamdulillah. Demikianlah tadi. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin pesannya jelas ya, sama seperti kita puasa ini, kita tahan lapar haus di rumah walaupun tidak ada yang melihat karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan itu tadi sebagai bentuk hal baru dari SCI. Mungkin tahun-tahun depan ada alumni lagi atau ada acara-acara, itu harus menampilkan hal-hal baru. Malam berkah, nikmat berbakti, bersinar bersih alam semesta. Salam membuka pintu hati, menebar kasih, menabur cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk membersamai kegiatan iftar jama'i, reuni dan buka bersama alumni SCI Sumatera Selatan. Yang kedua, kita memberikan penghargaan atas seluruh aktivitas yang telah dilakukan oleh SCI dalam rangka mensyiarkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi tradisi yang positif, memberikan dampak yang baik dalam rangka membangun kekuatan spiritual kita sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa dan negara ini. Sore hari ini kita berbahagia sekali diundang di forum reuni dan berbuka bersama Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak puasa di ruangan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa qala aidan hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, berbuat baiklah kepada Allah, kepada makhluknya sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kalian. Ayat yang kedua artinya kebaikan itu akan berbalas kebaikan. Pasti akan berbalas kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kebaikan itu dalam bahasa Arab adalah al-husnu. Kalau kata kerjanya ahsana yuhsinu ihsanan, berbuat baiklah. Tapi secara terminologi unik ibu-ibu. Ini kayak teater tadi. Ya. Ini prakarsa Ustaz Tohan. Definisinya Rasulullah yang mendefinisikan ketika ditanya oleh Jibril. Akhbirni anil ihsan, beritahu saya tentang apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab secara gamblang, anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fahuwa yaraka.
Yang namanya ihsan itu adalah engkau melaksanakan ibadahmu kepada Allah seakan engkau melihat Allah di depan matamu. Padahal ibu-ibu kita nggak pernah bisa melihat Allah kan? Tapi kata Rasul, wa illam takun tarahu, seandainya engkau tidak bisa melihat Allah di depan matamu, maka pastikanlah Allah itu akan melihatmu di depan matanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita puasa ini sebenarnya antara kita dengan Allah. Ya. Mungkin ada aja yang nakal di rumah dia berpuasa, tapi ketika keliling mall barangkali kecapean, dia bisa aja masuk kamar kecil, nggak ada orang yang tahu. Ya, dalam pikirannya mungkin dia bisa membatalkan. Ya, kalau remaja barangkali dia bisa masuk hutan, lalu dia bisa membatalkan. Saya jadi teringat ketika Umar Ibnul Khattab menjadi seorang khalifah, beliau mengetes seorang anak gembala yang lagi menggembalakan domba yang banyak sekali, ibu-ibu ya. Lalu Umar menggoda anak gembala itu dengan mengatakan, wahai anakku, alangkah baiknya kalau engkau ambil dari sekian banyak domba ini sedikit aja, kira-kira 5 ekor atau 10 ekor. Lalu saya akan beli itu. Dan kalau tuanmu nanti menanyaimu, kemana 5 atau 10 ekor itu, kau boleh katakan domba itu dimakan serigala. Ya. Tapi ibu-ibu, coba lihat jawaban si anak kecil pengembala domba ini mengejutkan Umar ketika dia mengatakan, Ainallah, di mana gerangan Allah itu? Di mana gerangan Allah itu? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang dimaksud adalah dengan al-ihsan. Anak gembala yang kecil tahu Allah itu selalu bersama kita. Anak gembala yang kecil punya iman yang hebat. Allah itu sekalipun kita tidak melihatnya, tapi Dia pasti melihat kita. Nah, inilah kita lagi dites oleh Allah lewat ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini.